Halo guys, pada video ini aku akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya sastra pada angkatan 45. Untuk teman-teman ketahui bahwa angkatan 45 ini hadir ketika angkatan Pujaka Baru berakhir. Nah, pada angkatan 45 ini, karya sastra yang dilahirkan tidak hanya berbentuk novel, akan tetapi juga ada berbentuk buku antologi puisi. Tentunya karya dari Chairil Anwar, Rifai Apin, dan Asrul Sani. Nah, adapun bentuk buku antologi puisi dari karya Chairil Anwar itu berjudul Kerikil Tajam dan Deru Campur Debu. Nah, pada video ini sesuai dengan judulnya, aku akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra pada novel, yaitu karya Ahdiat Kartamiharja yang berjudul Ateis. Next, novel Ateis menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Hasan yang lahir di sebuah kota, tepatnya di kota Bandung, dan tinggal di sebuah kampung yang bernama Kampung Panyeredan. Orang tuanya merupakan orang yang sangat saleh, dan sejak kecil ia dididik dengan ajaran agama Islam yang sangat kuat. Dan setelah beranjak dewasa pun, Hasan semakin taat menjalankan perintah agamanya. Sampai-sampai ia menjadi orang penganut agama Islam yang fanatik. Suatu hari, ia meninggalkan kedua orang tuanya di kampung dan pergi merantau ke kota Bandung dan tinggal bersama bibinya. Dan ia bekerja sebagai seorang penjual tiket kapal di kota Praja. Dan di sanalah ia bertemu dengan orang-orang yang akhirnya mengubah hidupnya. Berawal dari pertemuannya dengan Rusli yang merupakan teman semasa sekolahnya di sekolah rakyat. Suatu hari, Rusli mengajak Hasan untuk bertamu ke rumahnya. Dan di sanalah Hasan bertemu dengan Kartini dan akhirnya ia jatuh cinta kepada Kartini. Sejak pertemuannya dengan Kartini, Hasan semakin sering ke rumah Rusli dan mulai tergabung atau mulai masuk dalam pergaulan Rusli dan Kartini yang merupakan seorang aktivis ideologi Marxis. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap pemahaman kapitalisme. Siapa itu Marx? Marx atau Karl Marx merupakan tokoh pendiri dari pemahaman Marxisme, yang mana awalnya ia beragama Kristen Protestan, akan tetapi menjadi ateisme, dan tentu saja ia berpemahaman ateisme, yang merupakan anti Tuhan dan anti agama. Hasan yang dahulunya mampu hidup sederhana di tengah-tengah kemodernan kota Bandung akhirnya mulai berubah, terutama menyangkut keimanannya selama ini dipegang teguh olehnya. Ia semakin sering berkumpul dengan forum diskusi Marxisnya bersama dengan Ruli dan kawan-kawannya. Ia juga akrab dengan mereka. Perlahan, Hasan meninggalkan gaya hidup lamanya. Tentu saja ideologi Marxisme ini sangat bertentangan dengan pemahaman keagamaan Hasan. Ia juga sudah berusaha keras untuk keluar dari forum diskusi Marxismenya dan berusaha membujuk Rusli agar kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi ia kalah berdebat dan terus ikut tergabung dalam forumnya dan akhirnya ia terus terpengaruh. Suatu hari ketika ia pulang ke rumah orang tuanya di desa Panyeredan bersama dengan Anwar yang merupakan salah seorang teman Marxisnya yang sangat gila. Ia sampai berani berterus terang kepada orang tuanya tentang pemahaman keimanan barunya, sehingga memberikan reaksi yang sangat tidak terduga dari orang tuanya dan akhirnya ia diusir dari rumahnya. Sebenarnya Hasan tidak terlalu terpengaruh tentang pemahaman yang diajarkan Rusli kepadanya.
Tetapi kehadiran Kartini lah yang mendorongnya untuk terus tergabung dalam komunitas tersebut. Hasan dan Kartini pun akhirnya menikah. Tentu saja pada awal pernikahannya mereka bahagia. Namun tidak lama kemudian, Hasan dan Kartini sering bertengkar, dan pertengkaran itu akhirnya berujung pada perpisahan. Alasannya, ketidaksukaan Hasan kepada gaya hidup modern Kartini. Suatu hari, Hasan mendengar bahwa di suatu hotel, Anwar ingin berniat jahat kepada Kartini. Dan tentu saja mengetahui hal itu, Hasan akhirnya marah dan gelap mata. Ia mencari Anwar, yang padahal saat itu tentara Jepang atau Kushyo-Hiho sedang beroperasi, dan ia menuduh Hasan sebagai mata-mata. Hasan pun akhirnya tertembak oleh terjangan peluru tentara Jepang. Next. Adapun unsur intrinsik dari novel ateis ini yang pertama yaitu tema. Tema pada novel ini menceritakan tentang persoalan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, alur. Alur yang diceritakan pada novel ini yaitu alur sorot balik atau flashback atau alur maju mundur, gebrakan baru tahun era 1945. Yang ketiga yaitu latar. Latar yang pertama latar tempat. Tempatnya yaitu yang pertama di Desa Panyeredan, yang kedua di Kota Garut, yang ketiga di Kota Bandung. Yang kedua yaitu latar waktu. Yang pertama sore hari. Terdapat pada kutipan agak panas sore ini, yaitu terdapat pada halaman 49. Yang kedua yaitu malam hari. Terdapat pada kutipan pada suatu malam ia datang kembali ke rumahku. Terdapat pada halaman 12 dan 182. Yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana pada novel ini menggambarkan suasana yang menyedihkan, menegangkan, mengharukan, dan menakutkan. Yang keempat yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu Hasan. Hasan merupakan seorang laki-laki biasa yang kurus. Yang kedua, Hasan merupakan orang yang mudah terpengaruh. Yang ketiga, Hasan merupakan seorang pemuda yang tidak teguh pendiriannya. Yang keempat, Hasan merupakan orang yang fanatik dengan agamanya. Yang kedua yaitu Kartini. Kartini merupakan orang yang berideologi tegas dan radikal. Yang ketiga yaitu Rusli. Rusli merupakan anak yang nakal dan jarang sembahyang. Yang kedua, dia merupakan seseorang yang mudah mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, ia merupakan orang yang ateis. Yang keempat yaitu Anwar. Anwar merupakan seorang seniman yang anarkis dan ramah. Kemudian ia beranggapan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan ia juga merupakan orang yang suka memaksakan kehendaknya. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini menggambarkan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa pada novel ini banyak menggunakan majas seperti majas personifikasi, majas hiperbola, majas perumpamaan, dan juga menggunakan bahasa asing seperti bahasa Belanda. Yang ketujuh yaitu amanat. Yang pertama yaitu kita mempercayai sepenuh hati dan memegang teguh pedoman hidup, yakni agama, dan mempercayai akan adanya Tuhan. Yang kedua, jangan suka menerima hal baru tanpa menyaringnya dulu, karena kita tidak tahu apakah itu baik atau buruknya. Yang ketiga yaitu kita tidak boleh mencintai dunia dan terlalu mencari kebahagiaan di dunia, karena sesungguhnya orientasi manusia di akhirat. Next. Adapun unsur intrinsik pada novel ateis ini yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Adiat Kartamiharja lahir di Cibatu, Garut pada tanggal 6 Maret 1911 dan meninggal di Canberra, Australia pada tanggal 8 Juli 2010, yang mana pada saat itu ia berusia 99 tahun. Pada masa sebelum tahun 1945, ia merupakan sastrawan dan pegawai Balai Pustaka. Karya sastranya umumnya menyoroti tingkah laku manusia dari segi kelemahannya. Plot ceritanya biasanya menarik dan penempatan tokoh-tokohnya biasanya ditempatkan pada tempat yang tidak biasa. Dari situasi demikian, ia mengupas kelemahan-kelemahan dasar manusia yang bersifat universal atau umum.
Dari sekian banyak karyanya, novel ateis merupakan novelnya yang paling penting. Novel yang diterbitkan pada tahun 1949 ini mengisahkan tentang kegelisahan manusia mencari pegangan hidup dalam pergeseran nilai dalam masyarakat. Novel ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat sejak pertama kali penerbitannya. Akan tetapi, novel ini merupakan salah satu karya puncak sastra Indonesia modern yang mana penerbitannya telah dicetak berulang kali. Yang kedua yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam novel. Yang pertama itu nilai sosial. Setiap orang perlu adanya pergaulan. Namun, di setiap pergaulan perlu adanya penyaringan apakah pergaulan itu baik atau buruk. Dan yang kedua yaitu nilai moral. Kita tidak boleh menilai orang dari luarnya, tetapi harus menilainya dari kepribadiannya. Akan tetapi tidak jarang bahwa banyak orang yang menilai seseorang itu dari kulit luarnya. Namun, sesuatu terlihat lebih baik apabila penampilan luarnya dan dalamnya itu sama baiknya. Yang kedua yaitu nilai religius. Manusia itu mempunyai satu tempat untuk mengadu, satu tempat untuk mencurahkan segala penyesalannya terhadap apa yang telah ia perbuat, yaitu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.